Halo Neners, apa kabar? Masih nggak ada kuah pop mie? Mantap! Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Speed tahun 1994 yang dibintangi oleh Keanu Reeves dan Sandra Bullock. Bagi kalian yang belum subscribe, sangat disarankan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja tanpa basa-basi, inilah spoilernya. Awal film diperlihatkan seorang parubaya yang kegep sedang menyabotase sesuatu oleh penjaga gedung yang berpatroli. Dia adalah Howard. Karena ketahuan tanpa segan, Howard langsung membunuh penjaga itu. Tak lama setelahnya ledakan pun terjadi dari sebuah lift yang terdapat orang banyak di dalamnya. Polisi pun dikerahkan. Ternyata hal itu dilakukan Howard untuk mendapat uang tebusan sebanyak $3 juta. Dia adalah Jack dan Harry, rekan seperjuangan. So Harry volunteers to examine the device. Yeah, right. Mereka menawarkan dirinya untuk mengecek bom yang terpasang di atas lift. Karena merasa kesulitan dan waktu yang ditentukan terbatas, Jack kemudian berinisiatif untuk mengaitkan lift itu dengan sebuah tali baja yang ada di puncak gedung. Howard yang mendengar bahwa Jack sedang mencoba menyelamatkan Sandra kemudian meledakkan bomnya lagi. Akibat kabel baja yang dikaitkan Jack, lift itu sempat tertahan beberapa saat, yang mana setelahnya seluruh Sandra di lift juga berhasil dievakuasi. Come on! Go at me! Kemudian Jack merasa penjahat itu tak jauh dari mereka. Setelah menemukannya, Jack dan Harry sempat ditembaki oleh Howard, hingga berakhir dengan Harry yang malah disandra oleh Howard dan kemudian Howard pergi kabur melarikan diri. Hold it! Didn't get to kill everyone. They were... Esoknya, Jack, Harry, dan beberapa anggota polisi yang lain mendapat penghargaan dari aksi penyelamatannya itu. Yang di sisi lain, Howard juga melihat berita tentang mereka. Jack, way to go. Pagi hari yang santuy di sebuah warung kopi, Jack bertemu kawannya yaitu Bob, seorang supir bis engkel. Have a good one, Bob. Thanks, Jack. Tak lama setelahnya, bis yang dikendarai Bob meledak menewaskan Bob di dalamnya. Bersamaan dengan itu, Jack mendapat telepon yang berdering di wartel pinggir jalan. Ternyata pelaku peledakan itu adalah Howard. Ia berkata bahwa dirinya juga telah memasang bom di sebuah bis lain, yang mana jika bis tersebut melaju dengan kecepatan di atas 50 km, bom itu akan aktif. Namun saat kecepatan bus turun di bawah 50 km, bis itu akan seketika meledak. Kemudian meminta tebusan lagi dengan nominal yang lebih dari sebelumnya, yaitu $3,7 juta. Jack diberi waktu sampai jam 11 siang. Jack yang diberikan kode dan ciri-ciri bis itu bergegas mencarinya. Setelah menemukan busnya, Jack mencoba memberitahu supir bus itu. Dengan dibantu pengendara lain, Jack memasuki bus itu. Bomb on your bus! There's a... What? Fuck! Setelahnya, Jack memerintahkan supir itu agar tetap di kecepatan 50 km ke atas. Saat sempat mengaku sebagai seorang polisi, tiba-tiba seorang kriminal pun terintimidasi sehingga menodongkan Jack dengan sebuah pistol karena menganggap Jack yang akan menangkapnya. Saat mencoba diamankan, tak sengaja pistol itu menembak sang supir yang terluka cukup parah. No! There is a bomb on this bus. Sontak mereka pun panik. Dia adalah Annie, penumpang langganan bis tersebut. Kemudian dia mencoba menggantikan posisi supir dan Jack mencoba meminta bantuan rekan-rekannya termasuk Harry, sohibnya. Alright, Harry. Okay! We got a wall!
yang mana Jack kemudian menemukan beberapa bom di bawah bis itu. Karena jalannya yang semakin padat, Annie dengan keras mencoba mengendalikan bis itu. Namun tabrakan demi tabrakan tak terhindarkan, karena Annie yang terus berusaha menstabilkan kecepatan bis itu. Tak lama setelahnya datanglah Mike, atasan Jack, yang mengarahkan Jack ke jalur tol yang jauh dari keramaian. Jack. Get these passengers off the bus! We can't do it, sirs! We move these people, he'll see! Be like you're trying to get those passengers off the bus. Kemudian Jack meminta agar Howard mengizinkan supir bis yang terluka dievakuasi. Nah kan malah ngeyel, Janco. Goblok! Masalah pun muncul saat Mike mendapat kabar dari anak buahnya bahwa ternyata jalan tol tersebut belum selesai dibangun dengan jarak celah 15 meter. Jack! There's a gap in the road up ahead. Jack! Dengan intuisinya, Jack menyuruh Annie menambahkan kecepatan bis, hingga akhirnya bis itu dapat melewati celah dengan selamat. Everybody hold on! Yes! All right! Forward! Let's go! Setelahnya Jack menyuruh Annie membelokkan busnya ke sebuah bandara, agar bus itu dapat berkeliling tanpa hambatan. Dan di waktu yang sama, Jack meminta izin ke Howard agar dirinya dibolehkan turun untuk menyiapkan uang tebusan yang diminta. Ternyata Jack kembali merencanakan sesuatu, yaitu mencoba menonaktifkan bom di bawah bis itu. Look at the wire. Di tempat lain, kepolisian yang telah menemukan identitas Howard langsung bergerak menuju lokasi Howard. Sesampainya di sana, ternyata lokasi yang didatangi adalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh Howard untuk mengelabui polisi. Harry dan pasukan yang dikerahkan pun tewas akibat ledakan bom yang sengaja Howard pasang di rumah itu. Jack mengalami beberapa masalah yang membuat dirinya sempat melubangi tangki bensin bus dan kemudian kembali masuk ke dalam bis. Tak lama Howard menelpon Jack memberitahukan tentang kematian sohibnya Harry dan memerintahkan Jack untuk meletakkan uangnya di tempat sampah tepat di sebuah perempatan jalan. Sempat frustasi akan hal itu. Akibat semangat yang ini berikan dan para penumpang yang menaruh harapan padanya, Jack kembali bangkit. Dalam kebingungannya, dia menemukan sebuah kamera bis yang menghubungkan langsung dengan TV milik Howard. Diketahui ternyata selama ini Howard juga memantau kondisi di dalam bus itu. Mike yang mengetahui hal itu kemudian menyuruh seorang kameramen melakukan peretasan terhadap kamera di dalam bus itu dan membuat rekaman palsu agar melabui Howard. Hal itu juga dimanfaatkan Jack untuk mengevakuasi para penumpang, termasuk Jack dan Annie yang kemudian menyusul setelah menyeting bus itu agar terus berjalan. Modus. Pada akhirnya bus menabrak sebuah pesawat di sana. Singkat cerita, para polisi kini mencoba menjebak Howard tepat di perempatan jalan. Namun Howard sadar kalau kamera di bis telah dimanipulasi, yang mana setelahnya Howard berinisiatif kembali menyandra seseorang. Miss, you can't be this close. You need to move back. Bungkus.
Jack yang sedang menunggu dikagetkan dengan sensor pelacak di dalam kantung uang yang menjauh. Hal itu membuat Jack menghampiri tempat sampah itu. Ternyata tempat sampah itu sudah disabotase Howard, yang mana lubang tersebut menembus ruang kereta bawah tanah. Jack mengejarnya, kemudian terkejut karena ternyata Annie yang menjadi sandera Howard. Terlihat Annie dipakaikan sebuah rompi bom di tubuhnya. Bye, Jack. Howard kemudian membawa Annie dan uangnya kabur menaiki sebuah kereta. Di dalam gerbong kereta, Howard memborgol Annie ke sebuah tiang. Jack yang berhasil mengejarnya sempat beradu mekanik di atas gerbong kereta, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Jack. Namun masalah itu belum selesai ketika sebuah borgol mengikat di pergelangan tangan Annie, dan Jack yang melihat kereta melaju kencang tanpa seorang masinis. Segala cara telah dilakukan Jack, namun tidak membuahkan hasil. Mereka berdua pada akhirnya pasrah, dan sebagai laki-laki sejati, Jack memilih tetap bersama Annie, bersiap-siap menemui sang pencipta. Kereta itu terus melaju menabrak apa saja yang ada di depannya, hingga menuju jalan raya di tengah kota. Beruntungnya Jack dan Annie selamat dari kejadian itu, dan film pun berakhir. Tamat. Pesan yang saya kutip adalah jangan mudah menyerah dalam setiap kondisi. Mereka berdua pada akhirnya pasrah. Yakinkan diri kalian untuk bisa berjuang. Terima kasih, jangan lupa terus dukung channel ini. Dukungan sesimpel apapun itu tetap dukungan. Selalu jaga kesehatan buat kalian semua di luar sana. And next.